Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arif Rahman selaku koordinator relawan dan Ormas Ridho menganggap ada ketidaktransparan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu, Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari menyatakan KPUD Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut, memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya, tim relawan Ridho mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPUD Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun masa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Pleno penghitungan suara Pilkada Wali Kota Bekasi di kantor Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung panas. Ya, saksi dari salah satu paslon meminta rekapitulasi suara ditunda. Permintaan ini memicu protes dari saksi paslon lainnya. Saksi para paslon ini marah saat saksi dari salah satu paslon meminta penghitungan suara ditunda. Mereka minta penghitungan dilanjutkan kembali. Para saksi ini terus mendorong panitia untuk melanjutkan penghitungan suara. Lantaran mereka menganggap alasan penundaan tidak masuk akal. Sementara saksi dari salah satu paslon yang meminta penghitungan ditunda beralasan mereka kelelahan bila penghitungan suara diselesaikan saat itu juga. Mereka pun meminta penghitungan dilanjutkan keesokan harinya. Kondisi pun semakin memanas saat massa terus meminta untuk penghitungan suara diselesaikan. Sementara pihak pejabat Camat Bekasi Timur, Fitri Widiati, menolak memberikan keterangan kepada media. Pilkada Kota Bekasi diikuti 3 pasangan calon. Paslon nomor urut 1 yaitu Heri Koswara Solihin, kemudian paslon nomor urut 2 UU Saiful Migdar Nurul Sumarheni, dan paslon nomor urut 3 Tri Adianto Haris Bobihu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selain di Bekasi, kericuhan juga terjadi saat rapat pleno KPU Kabupaten Siak pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, dan juga wakil bupati Siak. Sementara KPU Depok telah menyelesaikan perhitungan suara hasil Pilkada 2024. Berdasarkan data final, pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah unggul cukup telak. Kericuan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Pilkada 2024 yang baru saja dimulai di Gedung Kesenian Siak Riau.
Kejadian berawal saat Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan mengumumkan saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak nomor urut 1. Ketua KPU membacakan adanya 2 surat mandat dari paslon tersebut. Kedua surat mandat tersebut yakni saksi Joko Susilo terdapat stempel Partai PDI Perjuangan, sedangkan surat mandat lainnya ditandatangani oleh paslon 1. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada 2024. Perolehan suara yang diraih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Chandra sebanyak 451.785 suara. Sedangkan kubu petahana yang diusung PKS dan Partai Golkar, Imam Budi Hartono Ririn Farabi memperoleh 396.863 suara. Jumlah suara sah tercatat sebanyak 848.648 suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 32.364. Berdasarkan data ini, pasangan Supian Suri dan Chandra Rahman Syah unggul dalam perolehan suara. Sudah ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan. Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU, ya silahkan melakukan upaya hukum. Rencananya calon kepala daerah Kota Depok terpilih akan dilantik pada 10 Februari tahun 2025. Dari Kabupaten Siak Riau dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan politik uang di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Lampung berlangsung ricuh. Massa menanyakan tindak lanjut KPU terhadap paslon terkait. Saling dorong antara massa dengan polisi tak terhindarkan saat aksi unjuk rasa di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Senin sore. Kericuan dipicu ketidakpuasan massa atas penanganan laporan dugaan kasus politik uang yang diduga terjadi pada Bilpub Tulang Bawang. Massa menilai Bawaslu tidak tegas dalam mengusut kasus ini. Kami masyarakat di sini menanyakan kepada Bawaslu, seandainya pihak kepolisian menetapkan A, B, C, D itu menjadi tersangka, apa sikap yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu untuk tersangka, termasuk penyokong dana. Bahkan di situ tidak ada jawaban, malah dilempar saya ke Bawaslu Provinsi. Artinya Bawaslu di sini ini saya anggap tidak bekerja. Massa tekankan bahwa bukti yang mereka berikan harusnya cukup untuk menindak pihak terkait. Sementara Bawaslu pastikan penyelidikan kasus politik uang di Tulang Bawang terus berjalan, bahkan Bawaslu telah memeriksa 5 saksi. Hasil dari proses di Gakumdu ada 2 yang sudah kami naikkan di tingkat penyidikan Polres Tulang Bawang, unsur Gakumdu dari kepolisian. Pada sampai hari ini kami sudah bersama-sama dengan penyidik Polres sudah menyampaikan atau meminta keterangan pada 5 saksi di masing-masing. Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Bawaslu Tulang Bawang. Rencananya massa aksi akan membawa kasus ini ke Bawaslu Provinsi Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, iNews melaporkan. Ratusan warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru. Massa yang didominasi emak-emak menuntut digelarnya pemilu ulang karena dinilai penuh kontroversi. Kota Dewan, Ketua Dewan, Acil Nena, Sweden pedagang budak nih, dengarkan, hidup sudah sulit di negara Konohani, hidup sudah sulit Pak. Pakai rakyat. Massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru untuk berunjuk rasa. Pada di Jalan Dr. Murjani, massa sampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, minta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru karena hak suara yang disalurkan saat pemungutan suara tidak sah. Kami minta Ketua DPR apabila ini memang berakhir di jalur hukum,
katakanlah MK, DKPP, MA, maka Ketua DPR akan mengawal kalau itu memerlukan biaya akan diikuti beliau. Tolong stop. Setelah beberapa lama, perwakilan demonstran akhirnya dapat melakukan diskusi bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru. Pada prinsipnya, seperti yang saya sampaikan bahwa sebagai pelaksana dan regulator yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, ya itu kita laksanakan sesuai dengan perintah, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Pada prinsipnya apapun yang sudah menjadi keputusan dari KPU RI itulah yang akan kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada SK 1774 untuk Kota Banjarbaru, ya itu yang kita laksanakan. Para pengunjuk rasa berjanji, jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan kembali berunjuk rasa yang lebih besar. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Ri, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arif Rahman selaku koordinator relawan dan Ormas Ridho menganggap ada ketidaktransparan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu, Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari menyatakan KPUD Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut, memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya, tim relawan Ridho mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPUD Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun masa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Rano unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Pram Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menang telak di seluruh kecamatan pada Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07% dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pramdul memperoleh suara 2.183.239 suara. Pram Rano unggul merata di seluruh kecamatan, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pasangan nomor urut 3, Mas Pram Bangdul, memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon 3, 2.183.239 suara, sama dengan 5,007%. Nah,
50,07 atau 5,007%. Menurut KPU Jakarta, penghitungan suara tingkat kecamatan sudah rampung 100%. Sementara rekapitulasi suara tingkat provinsi dijadwalkan pada 7 Desember mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya. Namun Umi menyanggah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Setelah pembacaan putusan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Umi Wahyuni menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Umi belum menerima surat pemberhentian dari KPU RI. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, dirinya tidak mengetahui jika ada yang melaporkan ke Gakumdu. Meski demikian, Umi menyanggah atas putusan DKPP terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Saya sebagai pribadi sangat menghormati keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etiknya penyelenggara. Dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPU RI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Sementara Komisioner KPU Jawa Barat Abdullah Syafi'i memastikan bahwa proses tahapan pilkada yang sedang berjalan tidak akan terganggu. KPU Jawa Barat tetap solid dan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI karena bersifat final dan mengikat. Kami memastikan itu tidak akan mengganggu tahapan yang sekarang sedang berlangsung untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun tahapan yang berlangsung di kabupaten kota sekarang. Saya kira kita punya sistem, kita punya personil, kita punya tim sekretariat yang tangguh, kita juga ada tim KPU juga masih tetap utuh bertujuh. Kita akan tetap menyelenggarakan seluruh tahapan itu sebaik-baiknya. Diberitakan sebelumnya DKPP memutuskan Umi Wahyuni untuk diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat dikarenakan melanggar kode etik. Putusan ini diumumkan pada hari Senin kemarin. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Ervan David dan Miftahudin, iNews melaporkan. Sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memecat Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni dari jabatannya. Umi dinilai terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Teradu Umi Wahyuni selaku Ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Pemirsa, Majelis Kehormatan Dewan DPR menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota Komisi 1 DPR RI Julius Setiarto terkait Partai Coklat di Pilkada 2024. MKD menyebut Julius terbukti melanggar etik melalui pernyataannya yang diunggah melalui media sosial TikTok. Pemirsa, Majelis Kehormatan Dewan MKD menggelar sidang kode etik Julius Setiarto terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik berupa pernyataan Parcok atau Partai Coklat yang menuduh institusi Polri menggalang dukungan pada Pilkada 2024. Dalam sidang diputuskan Julius terbukti melanggar etik dan mendapat sanksi teguran tertulis. Sementara Julius sendiri mengaku tujuan dirinya menyinggung dugaan keterlibatan Partai Coklat di Pilkada serentak hanya untuk meminta klarifikasi kepada Polri terkait kebenaran informasi tersebut. Bagaimana saudara Teradu mengetahui
Tadi sudah saya sampaikan yang mulia, cara saya mencari tahu dan membuktikan adalah dengan meminta klarifikasi. Di luar itu bukan cara. Di luar itu saya tidak melakukan karena partai kami itu yang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sampai saat ini. Terima kasih. Ada hasilnya yang berkekuatan hukum yang dicari oleh partai saudara. Tentang pilkada ini yang berkekuatan hukum tentu saja belum ada. Pilpres? Pilpres saya belum tahu. Nanti dicari tadi buktinya. Tidak ada belum? Iya, tetapi saya kalau tidak setiap hari ada di desk Pilpres atau desk pilkada, saya tidak tahu. Cukup. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan bahwa usulan PDIP terkait posisi Polri di bawah TNI atau Kemendagri ditolak. Habibur Rahman menyebut mayoritas fraksi di Komisi 3 tegas menolak usulan tersebut. Teman-teman udah fix ya, sudah mayoritas fraksi ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut ya. Pemirsa, dalam dialog rakyat bersuara, Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendar Sam Marantoko mengatakan kekalahan calon gubernur yang diusung PDIP di Jawa Tengah Andika Perkasa terjadi karena faktor popularitas. Sementara itu, pemirsa, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut ada faktor lain penyebab kekalahan Andika di Jawa Tengah, yaitu intervensi. Penelitian ya kan menyatakan di beberapa daerah itu ya tidak bisa digeneralisir. Tiap daerah itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ada ketokohan di situ. Ambil contoh di Jateng lah. Kita ambil contoh, ya kan? Kalau yang menang itu adalah siapa? Calon PDIP, Andika Perkasa dan ini. Itu malah kita harus agak heran sebenarnya. Karena apa? Di situ ada dua faktor yang besar, ya kan? Bukan hanya Ahmad Lutfi, ya. Lutfi itu memang sudah populis di sana, ya kan? Nah, jangan dulu diangkat mic-nya, saya ngomong dulu gitu loh, ya kan? Ya saya terganggu dengan itu, ya kan? Iya gitu loh, jangan dulu diangkat mic-nya, saya ngomong dulu. Nah ya kan, belum lagi faktor tersiasit, kita harus akui itu bersama, gitu loh. Ya, jadi ya kan saya tidak mengatakan bahwa ini masalah menang-menangan. Mungkin apabila ya proses pilkada ini dilaksanakan 2-3 bulan ke depan, mungkin Andika bisa menyusul. Tapi dia tidak populis di sana. Apakah yang namanya Lutfi sudah besar? Enggak tuh. Surveinya dempet-dempetan. Karena apa? Kalau mau ditarik-tarik, masyarakat nggak terlalu suka polisi di sana. Salah satu alasan terbesar nggak milih. Dari mana surveinya? Nah, mau dibukain semua, Google aja lah. Ya. Tapi saya baru dengar itu kan. Iya. Kalau nggak suka kan artinya jomplang banget. Ini kan nggak jomplang, mirip-mirip. Iya, makanya dia sampai minta tolong presiden dan mantan presiden. Kalau dia merasa nyaman dan udah besar, Taci Yasin udah besar, emang masih perlu nyeret-nyeret Pak Prabowo? Emang masih perlu ngelapor-lapor Pak Jokowi? Kan enggak. Jadi survei terakhir itu ada yang menyebut 4138, ada 3838. Dan kita tahu di Jawa Tengah itulah salah satu tempat, ini sudah setahun dikerjakan, begitu habis Pilpres jalan terus nih. PJ ampun-ampunan Pak bekerja. Pernah waktu Pilpres itu 127 kepala desa dipanggil oleh Dilkrimsus Polda. Dan kemarin sebelum coblosan ada ratusan itu kepala desa digerebek sama Panwaslu. Jadi ini sama fenomenanya sama Banten. Ada kekuatan maha kuasa bekerja di ruang terang secara gelap-gelapan mempengaruhi hasil. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Prabowo Subianto apresiasi penyelenggaraan pilkada. Prabowo juga ingatkan bahwa siapa yang dipilih itu rahasia. Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik.
ya, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Ya, kita harus ingat, kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor satu India, nomor satu Amerika, nomor satu India, nomor dua Amerika Serikat, nomor tiga kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya lihat ceria, cerah, baik semuanya, ya. Yang nakal wartawan nanya, "Bapak pilih siapa?" Ya jelas lah, masa saya milih, ya kan, tapi tetap rahasia walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya saya pilih. Kita akan ke informasi berikutnya, di mana akses jalan penghubung antar desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten terputus akibat aliran sungai Cilember yang meluap. Kendaraan yang memaksa untuk melintas dibantu warga dengan menaikkan kendaraannya ke perahu yang terbuat dari pohon pisang. Beginilah suasana saat warga yang hendak melakukan penyeberangan dengan menaikkan kendaraannya ke perahu yang terbuat dari pohon pisang maupun sampan. Hal tersebut dikarenakan akses jalan yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang terputus banjir akibat luapan sungai Cilember dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Sering tiap hujan mah banjir. Oh, akses ini terputus ya Pak ya? Ya terputus, cuma jalan satu-satunya doang ini. Anggota BPBD Pandeglang Menir mengatakan sungai Cilember meluap dan menyebabkan akses menghubungkan 5 desa terputus. Banjir ini disebabkan oleh luapan air Cilember yang dikarenakan curahnya hujan benar-benar lebat. Ya kita di sini untuk memantau, untuk mengevakuasi warga. BPBD Pandeglang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, mengingat malam ini curah hujan yang masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Polisi Pelabuhan Tanjung Priok menyita 58 kg ganja kering dan 392 pil ekstasi dari tempat penyimpanan ganja di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sementara di Malang, Jawa Timur, polisi menggerebek gudang penyimpanan ganja dan mengamankan 166 kilo ganja kering siap edar. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek sebuah kamar indekos di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang dijadikan tempat penyimpanan puluhan kilogram ganja. Dari penggerebekan, petugas menyita 58 kg ganja kering dan 392 pil ekstasi. Menurut keterangan 4 tersangka, narkotika ini dikirim dari Aceh melalui jasa ekspedisi. Rencananya narkoba ini akan diedarkan pada perayaan malam pergantian tahun. Untuk keterangan tersangka melalui ekspedisi, dan ini pun kami sudah bekerja sama dengan ekspedisi untuk memonitor apabila ada barang-barang lain yang akan melewati akan biasanya ini barang-barang seperti ini begitu nyampe dia akan habis. Untung saja pada saat itu tim berhasil menangkap pada saat barang ini masih disimpan oleh para tersangka. Saat ini polisi memburu bandar besar berinisial DY, BN, dan MI. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan.
Aparat Satres Narkoba Polresta Malang Kota menggerebek gudang penyimpanan ganja siap edar di rumah kosong di kawasan Karangploso. Penyergapan gudang ganja ini hasil pengembangan penangkapan 3 orang sebelumnya yang akan mengirimkan 3 kg ganja melalui agen ekspedisi. Dari penggerebekan ini total barang bukti ganja yang disita sebanyak 166 kg. Temuan dari DIK, ganja seberat 166,58 kg dikirim dari Medan menggunakan truk sebanyak 3 kg telah dikirim kepada tersangka JR dan AD. Kemudian sisanya berhasil disita petugas dari RID SUKD. Hasil pemeriksaan polisi, ratusan kilogram ganja dikirim dari Medan dengan disamarkan dalam kardus pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah Ainis melaporkan. Pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu. Karena undang-undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh iya, kita serahkan ke polisi ya, jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri, kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban, MA, di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, audisi Miss Indonesia 2025 dihelat di sejumlah kota besar di Indonesia. Rangkaian ajang kecantikan bergengsi ini hadir di Kota Bandung, Jawa Barat selama 2 hari, serta diikuti oleh puluhan wanita berparas cantik dan bertalenta. Audisi Miss Indonesia 2025 digelar selama 2 hari di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada gelaran hari pertama audisi ajang kecantikan bergengsi ini, para peserta yang rata-rata berasal dari Kota Kembang nampak antusias menjalani sejumlah tes. Rangkaian tahapan seleksi dijalankan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, wawancara, hingga sesi foto dan video yang digelar di Hotel El Royal Bandung. Motivasi saya mengikuti Miss Indonesia adalah karena saya ingin melihat makna sesungguhnya menjadi seorang perempuan. Saya ingin menjadi seorang perempuan yang tidak hanya memajukan diri saya sendiri, tetapi juga memajukan perempuan-perempuan lainnya.
Selain mereka itu memiliki berbagai motivasi dari komunitas-komunitas yang sudah mereka lakukan, kemudian juga mereka punya visi misi yang bagus sekali, yang tentunya itu sangat potensial apabila dikembangkan di Yayasan Miss Indonesia. Sementara pada hari kedua pelaksanaannya, para peserta audisi Miss Indonesia 2025 banyak berasal dari perwakilan sejumlah kampus atau perguruan tinggi hingga karyawan swasta. Aku harap dengan mengikuti audisi ini, aku ingin bisa motivasi orang-orang yang lain, dan semoga ajang Miss Indonesia ini bisa menjadikan platform untuk aku, jembatan untuk aku untuk menginspirasi yang lain. Oke, untuk penjuriannya, mungkin dari mereka prosesnya cukup panjang ya sebetulnya. Jadi ada proses registrasi, kemudian ada beberapa tes yang harus dijalani mereka, dari tes tertulis, kemudian ada interview, wawancara, dan mungkin nanti ada beberapa tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing finalis. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2025 tidak hanya mencari wanita berparas cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, 25 anggota TNI Batalion Armet 2 Kilap Sumagan menjadi tersangka dugaan penyerangan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat personel TNI menegur geng motor yang mengganggu ketertiban jalan. Pasca penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dari Batalion Armet 2, Kilap Sumagan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Denpom Bukit Barisan telah memeriksa lebih dari 50 anggota TNI dan menetapkan 25 prajurit sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam penyerangan yang menewaskan seorang warga dan beberapa warga lainnya luka-luka. Letjen TNI Muhammad Hasan mengungkapkan prajurit yang terlibat akan diproses hukum sesuai aturan. Menurutnya penanganan kasus ini sudah transparan, dan ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat umum, terkhusus para korban atas penyerangan tersebut. Yang kita periksa itu lebih dari 50, tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama, karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum gitu ya, mengambil keputusan, karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Kodam Bukit Barisan juga sudah menerima rekomendasi serta hasil temuan dari Komnas HAM dan LPSK. Hingga kini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi unjuk rasa mewarnai sidang putusan kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Aksi massa meminta majelis hakim memutus perkara sesuai fakta hukum. Dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Ike Farida. Dengan hasil putusan tersebut, Ike Farida akan mengajukan banding. Kasus Ike Farida diketahui berawal dari jual beli apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa. Jaksa hanya menuntut bahwa saya melakukan tindak pidana 242 ayat 1 yaitu sumpah palsu, tapi majelis hakim menambahkan dengan dakwaan kedua yaitu ada pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang penyertaan. Cuman yang jelas saya menyayangkan bahwa ini adalah bagian dari mafia peradilan. Saya harus katakan itu, dan demi Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan banding meskipun hukumannya dikatakan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menetapkan 3 orang tersangka usai menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru. Ketiganya terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran ganti uang di bagian Sekretariat Daerah Pekanbaru sejak Juli 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, serta Indra Pomi Nasution Sekda Pekanbaru dan pelaksanaan tugas Kabak Umum Setda Kota Pekanbaru Novim Karmila sebagai tersangka.
KPK menduga ketiganya terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran ganti uang di bagian Sekretariat Daerah Pekanbaru sejak Juli 2024. Total KPK mengamankan 9 orang serta uang senilai 6,8 miliar. Dari rangkaian tersebut, tim KPK mengamankan total 9 orang, yakni 8 orang di wilayah Pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar 6.820 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru, Saudara IPN selaku Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Saudara NK selaku PLT Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru. Ketiga tersangka resmi ditahan untuk 20 hari pertama, sejak 3 sampai dengan 22 Desember 2024. Ketiganya diduga melanggar pasal 12F dan pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha US Asian Business Council di Istana Jakarta. Di hadapan para pengusaha ini, Prabowo menyatakan puas dengan kinerja para anggota kabinetnya. Pemirsa, Presiden Prabowo yang didampingi sejumlah menterinya menyalami satu persatu para pengusaha US Asian Business Council di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan yang digelar sekaligus dengan jamuan makan siang ini menjadi bukti kepercayaan para pengusaha untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam pertemuan ini, Prabowo turut menyampaikan apresiasi dan juga berterima kasih terhadap kinerja para menterinya yang telah memasuki 44 hari masa kerja. I have to say that Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia telah sukses digelar serta menghasilkan sejumlah kesepakatan yang berfokus kepada pertumbuhan makroekonomi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia, pemirsa. Dalam Rapimnas yang dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri ini juga resmi mengukuhkan kepengurusan Kadin Indonesia periode masa jabatan 2024 hingga 2029. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia periode 2024-2029 yang dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri telah sukses menggelar rapat pimpinan nasional yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Rapimnas Kadin 2024 yang mengusung tema Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas 2045 ini membahas keselarasan program dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai bisa dicapai dengan menguatkan investasi serta mendukung program kerja pro rakyat seperti program rumah murah, penghapusan utang 6 juta rekening UMKM, dan upaya melakukan industrialisasi di bidang agrikultur. Nah, kalau kita lihat hal-hal semua ini, tidak heran dalam lawatan 2,5 minggu Pak Presiden Prabowo menghasilkan atau mengatraksi $18,5 miliar dari investasi di berbagai macam tempat, baik di Cina, lalu juga di Brazil, dan juga Inggris. Dalam acara ini, Kadin Indonesia juga mengukuhkan jajaran pengurus periode 2024 hingga 2029. Dari puluhan nama itu, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo, anak keempat dari pengusaha dan tokoh nasional Haritano Sudibyo, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital. Kepengurusan dengan menampilkan sejumlah tokoh dari berbagai sektor strategis ini mencerminkan komitmen Kadin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara bermanuver dan membombardir target di langit Air Weapon Range di Lumajang, Jawa Timur. Skenario ini merupakan latihan tempur bertajuk Firepower Demo Angkasa Yuda 2024. Air Defense guna menurunkan ancaman dari sistem pertahanan udara lawan. 65 K2 Maverick dari Eagle One menuju ke target dan hancur. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hal yang
Pesawat tempur TNI Angkatan Udara membombardir target dalam operasi serangan strategis dan berhasil menghancurkan target operasi. Target terkunci, menghancurkan target berwarna hijau. Total sebanyak 59 pesawat milik TNI Angkatan Udara terdiri dari pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat intai, hingga pesawat pendukung pertempuran terlibat dalam latihan tempur kali ini. Latihan tempur juga melibatkan sebanyak 2.512 prajurit TNI AU dari berbagai kesatuan. Pesawat Sukhoi 30 pada hari ini membawa bom B-100L dengan jas Bajra Flight dengan echelon formation. Total ada 16 misi untuk menunjukkan dan keterpaduan satuan di medan latihan. Latihan tempur ini dirancang untuk membina kemampuan sekaligus mempersiapkan kekuatan udara secara efektif dan juga efisien dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Republik Indonesia. Karena jarang sekali ya ada acara seperti ini, biasanya setahun sekali. Ini kebetulan pas HUT AU diajarkan seperti ini, jadi kita sangat senang, sangat terhibur. Jadi Angkatan Udara telah melaksanakan latihan secara bertahap, tentunya yang bertingkat. Dari mulai latihan perorangan, latihan satuan, latihan antar satuan, dan sekarang latihan puncak Angkatan Udara. Pesawat yang dilibatkan ada 54 pesawat ditambah 5 pendukung, jadi total 59 pesawat dengan jumlah personil yang terlibat